Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwa Mustafa dari kelas akuntansi B dengan NPM 1021910. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah akuntansi di dunia. Yang sejarah adalah kajian tentang masa lampau tentang segala sesuatu yang biasanya berkaitan dengan manusia. Akuntansi telah dikenal oleh manusia sejak manusia mengenal perhitungan uang dan menggunakan pencatatan. Ilmu akuntansi semakin berkembang dari masa ke masa. Akan tetapi, sejarah akuntansi memiliki peran yang penting dalam memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya. Sejarah akuntansi juga memberikan peran sebagai pembanding terhadap metode akuntansi saat ini dan masa lalu. Nah, tentang sejarah akuntansi dunia, yaitu akuntansi memiliki 3 jenis periode sejarah mengenai pemikiran akuntansi yang selalu berkembang. Setiap periode memberikan kontribusi besar pada ilmu akuntansi dan merupakan cikal bakal ilmu akuntansi yang kita pelajari saat ini. Periode pertama yaitu pada 4000 SM sampai 1300 Masehi. Pada periode ini akuntansi merupakan pencatatan yang sangat sederhana. Awal mula ilmu akuntansi masih sangat terbatas. Karena perkembangan ilmu pengetahuan belum seperti saat ini, pada periode ini penggunaan ilmu akuntansi masih sangat baru dan dibuat dengan sangat sederhana. Sejarah mengenai praktik akuntansi ditemukan di daerah Mesir kuno pada tahun 3200 SM. Terdapat 2 teknik akuntansi yang berlaku saat itu. Yang pertama adalah teknik di mana ada jenis koin yang disimpan dan ditandai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Nah, teknik kedua adalah menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih rumit dibandingkan dengan koin. Periode kedua 1300 sampai 1850 Masehi. Nah, perkembangan kedua merupakan perkembangan dari periode sebelumnya. Pada periode ini lahir double entry bookkeeping atau pembukaan double entry yang merupakan konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal dan akun. Pembukaan double entry ini pertama kali dikenakan oleh Luca Paciolo, seorang ahli matematika. Perkembangan yang berasal dari berkebangsaan Italia. Pada saat ini, Luca memperkenalkan 2 jenis kegiatan pencatatan dan penarikan pajak atau sewa. Dalam pencatatan perjalanan perdagangan per 1 kali jalan, Luca menulis juga buku berjudul Summa di Arithmetica, Geometria, Proportion and Proportionalita. Buku ini menjelaskan mengenai kegiatan pembukuan di Venesia yang kemudian dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Walaupun menurut Luca sistem double entry tersebut telah ada sejak 100 tahun sebelum ia menuliskan bukunya. Kegiatan periode ini merupakan pada periode ketiga dari 1850 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini ilmu akuntansi berkembang dengan pesat. Perkembangan pemikiran akuntansi tidak hanya debit kredit saja, tetapi sudah menyentuh kehidupan di dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi berdampak pada perubahan ilmu akuntansi modern. Basuki 2173. Pada tahun 1930, New York Stock Exchange dan American Institute of Certified Public Account membahas dan menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan dan saham mereka yang terdaftar pada bursa saham akan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai sejarah akuntansi dunia. Dan kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana
Perkembangan akuntansi yang berada di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, akuntansi telah masuk ke negara tercinta kita. Namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan karena tidak ada bukti yang dapat menggunakannya atau menguatkannya. Pada tahun 1642 adalah awal mulia akuntansi diterapkan di Indonesia. Walaupun bukti mengenai penerapan akuntansi itu baru ada di dalam pembukuan Amphion Society pada tahun 1447. Pertama yaitu di masa kolonial Belanda. Akuntansi modern diterapkan di Indonesia pada penjajahan Belanda pada tahun 1842. Pada saat itu, gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnison dan pengiriman kapal di Batavia menggunakan jurnal. Pada tahun 1915 berdirilah Jawaban Akuntansi Negara yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1918 didirikan kantor akuntan di Indonesia dan Fresh dan Hauger, dan pada tahun 1920 berdiri pula kantor akuntan Haji Yen Forens dan Jawaban Akuntan Pajak. Nah, setelah kemerdekaan, perintisan pendidikan akuntansi di Indonesia timbul. Dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pada saat itu pemerintah Republik mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan anak bangsa belajar di akuntansi untuk belajar akuntansi di luar negeri. Anak-anak Indonesia itu dikerahkan untuk belajar akuntansi di negara luar negeri ya, bukan di Indonesia. Perintis akuntansi di Indonesia dimulai pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia atau yang dikenal dengan sekarang yaitu UI atau Universitas Indonesia ya, yang berada di Jakarta. Dengan membuka program studi akuntansi, kemudian disusul oleh Universitas Pajajaran yaitu Unpad yang berada di Jatinangor pada tahun 1961. Universitas Sumatera Utara pada tahun 1962, Universitas Airlangga pada tahun 1962, Universitas Gajah Mada pada tahun 1964. Pada saat itu pula pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan pada lulusan program studi tersebut. Pada saat itu pula pemerintah Republik pada tanggal 23 Desember 1957 berdirilah organisasi akuntan di Indonesia yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu IAA. Kemudian pada tahun 1978 IAA mendirikan seksi akuntan publik, dan tahun 1986 didirikan juga seksi akuntan pendidikan. Pada tahun 1967, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1968, Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Itulah sejarah dari akuntansi di Indonesia dan itulah sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem akuntansi di dunia semakin dipermudah dengan munculnya aplikasi-aplikasi seperti akuntansi dengan menggunakan teknologi, dan aplikasi akuntansi tersebut membuat perusahaan semakin mudah dalam mengelola dan membaca
laporan akuntansi perusahaan mereka. Sekarang zaman semakin modern, mungkin bisa banyak berbaca-baca tentang akuntansi, yaitu di internet atau di apalah koran, majalah. Nah, salah satu aplikasi akuntansi tersebut adalah Finata. Udah pada tahu ya, akuntansi Finata itu keren. Finata adalah penyediaan software akuntansi yang menggunakan sistem cloud accounting. Dengan menggunakan sistem cloud accounting, pengguna dapat menyimpan data di dalam hard disk online dan dapat dibuka di mana saja dan kapan saja. Mungkin penjelasan mengenai dua materi itu dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya nggak tahu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.